Warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Juri yang terhormat dan Bapak Ibu Guru pendamping yang saya hormati, beserta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Faizal Nugraha dari SMP Negeri 1 Kramat Batu. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan sebuah dongeng nih yang berjudul Legenda Batu Kubu karya M. Ratisi. Pada zaman dahulu kala, di sebuah pedesaan terdapat seorang kepala desa yang sangat kejam dan selalu bersifat wewenang terhadap rakyatnya. Ia menguasai seluruh lahan pertanian yang ada di desa tersebut. Namun ia selalu memberikan upah yang sangat sedikit kepada para pekerjanya. Tak hanya itu, ia juga memiliki sifat sombong dan juga kikir. Karena hal itulah ia tidak disenangi oleh rakyat yang ada di desa tersebut. Karena setiap ada rakyatnya yang kelaparan, ia malah selalu asik-asikan dengan makan berlebihan. Nah teman-teman semua, kita jangan sampai yang meniru sifat kepala desa ini. Hingga pada suatu ketika datanglah seorang kakek-kakek tua renta. Kakek-kakek itu terlihat mumal dan kusam. Ia menghampiri rumah kepala desa, yang tentunya rumah kepala desa itu dikawal oleh beberapa pengawalnya. Kakek itu pun berkata, "Permisi nak, bolehkah kakek meminta sedikit makanan? Kakek lapar nak." Namun para pengawal dari kepala desa itu langsung mengusir kakek itu. "Hei kakek tua, di sini tidak ada makanan. Cepat pergi kamu dari sini." Kakek itu pun pergi dari tempat kepala desa, dan keesokan harinya kakek itu datang lagi. Namun berbeda dari hari sebelumnya, kakek itu hanya berdiam diri dan menatapi para pengawal. Meskipun pada akhirnya ia tetap diusir dengan paksa. Hingga hari ketiga dia datang lagi, namun berbeda dari hari sebelumnya. Wajahnya terlihat sangat marah dan sangat jengkel. Kakek itu menatap tajam para pengawal kepala desa. Salah satu pengawal dari kepala desa melihat keberadaan kakek tersebut dan langsung mencoba untuk mengusirnya. "Hei kakek tua, harus berapa kali aku bilang di sini itu tidak ada makanan. Cepat pergi kamu dari sini." Namun kakek tua itu tetap tidak ingin pergi dari tempat itu. Dan karena mendengar suara kebisingan, kepala desa pun keluar dari rumahnya. "Ada apa ini ribut? Ganggu hidup saja." "Maaf tuan, ada kakek-kakek tua. Sudah 3 kali dia datang ke tempat ini. Namun saat ini sedang kami coba usir, tapi dia tetap tidak mau tuan." "Mana kakek-kakek tua itu? Jika dia tidak ingin pergi dari tempat ini, serang saja dia." Pengawal dari kepala desa itu menderang kakek tersebut. Namun hal aneh terjadi. Kakek itu tidak merasakan sakit sama sekali. Yang ada, para pengawal dari kepala desa itu berjatuhan, tersungkur, dan mengerang kesakitan. "Aduh tuan, tolong." Karena ternyata yang ia lawan adalah seorang kakek-kakek tua sakti yang memiliki ilmu yang sangat tinggi sekali melampaui orang-orang pada umumnya. Kakek itu menatap tajam wajah si kepala desa. Dan tiba-tiba kakek itu menghilang seketika. Kepala desa pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ia masih tidak menyangka bahwa hal ini benar-benar terjadi. Dan pada saat malam harinya saat dia ingin tidur, ia sangat sulit sekali untuk tertidur karena memikirkan hal tadi siang. Meskipun pada akhirnya ia dapat tertidur dengan pulas. Namun dalam tidurnya ia bermimpi didatangi oleh seorang kakek-kakek tua yang tak lain tak bukan ialah kakek-kakek yang tadi ia usir dengan paksa. Di dalam mimpinya kakek itu berkata, "Hei kepala desa, aku sudah 3 kali datang ke tempat ini. Itu pun secara baik-baik. Tapi mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Lihatlah, orang yang sombong dan kikir sepertimu itu akan mendapatkan balasannya." Karena terkejut, kepala desa itu pun terbangun dari tidurnya. "Ada apa ini? Kakekku tidak bisa digerakkan. Kakekku tidak bisa digerakkan." Ternyata kepala desa itu mengalami lumpuh. Kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Pengawal, tolong kalian tabir-tabir sekarang juga." Kepala desa ini memerintah seluruh pengawalnya untuk memanggil tabib yang ada di desa tersebut. Sayangnya silih berganti, tidak ada satupun tabib yang dapat mengobati penyakit
kepala desa ini. Hingga pada suatu ketika datanglah kakek-kakek tua renta. Dan ternyata itu ada kakek-kakek yang kemarin dia usir dengan paksa. Kakek-kakek itu berkata kepadanya, "Hei kepala desa, ini adalah balasan yang pantas untuk orang yang sombong dan kikir sepertimu itu." Karena tidak ada cara lain dan sudah hampir menyerah, kepala desa itu pun meminta dan memohon bantuan kepada kakek itu agar diberikan cara untuk kesembuhannya. Dan karena kasihan, kakek itu pun memberikan 3 syarat kepadanya. "Hei kakek tua, kepala desa, jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu itu, ada 3 syaratnya. Yang pertama, kamu harus menghilangkan sifat sombong dan kikirmu itu, karena itulah yang membuatmu seperti ini. Yang kedua, kamu harus bertapa di sebuah batu tepung yang ada di Gunung Karang selama 40 hari 40 malam. Dan yang terakhir, kamu harus membagi-bagikan seluruh hartamu, karena itu adalah hak rakyat di desa ini yang kamu rampas secara paksa." Dan tiba-tiba kakek itu menghilang seketika. Kepala desa pun dibantu oleh pengawalnya menuju Gunung Karang. Namun pada saat perjalanan, kepala desa itu kaget karena ternyata seluruh pengawalnya pingsan seketika. Menyadari seluruh pengawalnya pingsan, akhirnya kepala desa itu terpaksa harus berangkat untuk mencari batu tepung itu. Setelah bersusah payah, akhirnya kepala desa itu berhasil menemukan batu tepung itu dan langsung bertapa di sana selama 40 hari 40 malam. Tentunya hal itu tidak mudah baginya. Banyak halangan yang ia lalui, seperti angin yang kencang yang selalu berhembus di telinganya. Bahkan hewan-hewan buas seperti ular ikut meliliti tubuhnya. Hingga makhluk-makhluk halus ikut mengganggu saat pertapaannya. Namun karena kesembuhannya, akhirnya ia dapat berhasil bertapa di sana. Dan pada hari terakhir muncullah semburan sumber mata air panas yang langsung merendam seluruh tubuh kepala desa. Dan hal ajaib pun terjadi. Tubuh kepala desa sembuh seketika. Kakinya yang tadinya tidak bisa digerakkan bisa digerakkan kembali. Kakiku bisa digerakkan kembali. Kakiku bisa digerakkan. Karena kegirangan, ia berlari menuju desanya. Meskipun dengan tertatih-tatih, ia meminta maaf kepada seluruh rakyatnya dan membagi-bagikan hartanya sebagai tanda permintaan maafnya. Nah teman-teman, dari cerita ini ada pesan moral nih, bahwa apapun yang kita lakukan akan berbalik ke diri kita sendiri, mau perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Maka dari itu, dimanapun kita berada, apapun itu dan pada siapapun itu, marilah kita untuk selalu berbuat baik. Saya juga ada pantun nih, ke pasar rawa membeli ikan, pulangnya langsung dikasih makan. Pesan moral jangan kita lupakan, lebih baik kita dengarkan lalu kita amalkan. Nah teman-teman semua, setelah kejadian itu, kepala desa menjadi seseorang yang rendah hati, ramah, dan juga baik hati. Oh iya, teman-teman tahu tidak bahwa sekarang tempat bertapaknya kepala desa menjadi tempat wisata loh, yang dikenal sebagai pemandian air panas Batu Tuwuh atau Batu Tekung yang berada di Kecamatan Padanika, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Cukup sekian dari saya teman-teman. Sebelum saya tutup, ada pantun lagi nih. Mencari kayu di dalam hutan, pulangnya bersama si Fahri. Terima kasih yang telah mendengarkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.